Perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, perubahan dimulai dari kesadaran kecil dalam diri kita sebagai warga negara. Guys, hari ini kita jadikan ngerjain tugas kewarganegaraan. Jadi, ini kita nanti bahas tentang kewajiban dan hak negara. Oh, oke. Topik yang kita sering dengar juga kita sendiri nggak paham. Iya sih, sebenarnya banyak orang sekarang itu tahu haknya tapi tidak tahu kewajibannya. Menurut kalian, pendidikan kewarganegaraan itu penting nggak sih? Penting sih, karena kan disitulah kita belajar menjadi warga negara yang baik. Kita belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita terhadap negara kita. Benar, itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban. Contohnya tuh kayak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Jadi sebenarnya hak dan kewajiban itu berjalan seimbang kan? Iya, Benar-benar. Tapi selain itu kita juga belajar tentang identitas nasional. Identitas nasional itu apa sih? identitas nasional itu kayak jati diri yang membedakan kita sama bangsa lain. Yap, benar juga sih. Contohnya tuh kayak bahasa Indonesia, terus bendera merah putih, kemudian ada juga kita kan punya lambang negara juga kan ya. Dan juga nilai-nilai pada Pancasila. Kalau dipikir-pikir, kita itu menjadi satu kesatuan itu karena identitas nasional, dinilai dari suku, bangsa, dan budayanya. Betul, karena Indonesia memang negara yang beragam. Tapi jujur saja, apakah nilai-nilai tersebut sudah benar diterapkan di masyarakat? Maksudnya, Ya, masih banyak pelanggaran hukum yang ada di Indonesia, seperti konflik sosial, bahkan intoleransi. Iya, itu memang kenyataan yang kita hadapi. Justru itu pendidikan kewarganegaraan lebih penting. Soalnya itu mengedukasikan masyarakat biar lebih sadar tentang hal tanggung jawab seseorang tersebut. Nah, itu aku setuju, apalagi kita sebagai mahasiswa. Kenapa kok harus mahasiswa? Ya kan, kita itu sebagai mahasiswa itu kan kita agent of change, agen perubahan dari masyarakat. menurutku jadi warga negara yang baik itu dimulai dari hal-hal kecil. Seperti menghargai perbedaan dan toleransi. Atau menaati aturan dan tidak melanggar hukum. Dan juga sering berpartisipasi yang aktif dalam masyarakat. Kalau semua orang melakukan itu, pasti negara kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu juga. Dari diskusi ini, kita bisa memahami bahwa kewarganegaraan itu bukan hanya sekedar teori. Tetapi juga sikap dan tanggung jawab. Setiap warga negara juga memiliki hak, Namun juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Nah, jadi sebagai mahasiswa kita tuh harus menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan selalu berkontribusi dalam negara. Ya udah, diskusinya kita lanjut di lain tempat. Yuk guys. Bentar. Oh, sempat mikir.
habis diskusi tadi. Sebenarnya kita udah belum sih ngejalanin kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Kalau dipikir-pikir, kita itu seringkali melanggar aturan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Contohnya, Tuh, banyak tuh sampah. Kadang benda kecil kayak gini dianggap sepele oleh warga negara kita. Makanya kesadarannya kurang. kita harus memungut sampah guys. Langsung. Duduk. Ini. Kalian tadi kan bahas tentang demokrasi kan ya? Menurut kalian demokrasi itu apakah cuma tentang pemilu aja? Enggak juga sih, demokrasi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kok. Contohnya saat kita mengambil keputusan langsung secara waktu bermusyawarah. Nilai musyawarah juga bagian dari nilai Pancasila. Berarti kalau kita menghargai terhadap pendapat orang lain, itu juga dinamakan demokratis ya. Benar sekali. Oh iya, ini juga aku mau minta pendapat kalian. Bagaimana tantangan generasi muda dalam menjalankan nilai kewarganegaraan? Mungkin bisa aja dari pengaruh sosial media yang nggak bisa langsung diambil semata-mata kayak kesebaran hoax gitu. Maksudnya gimana? Yang dimaksud ini itu media sosial yang hoax, seperti informasi yang belum tahu keberadaannya atau sumbernya, tapi disebarluaskan gitu. Iya, padahal kita sebagai warga negara yang baik itu harus bijaksana dalam mengelola informasi agar tidak melibatkan konflik dan berakibat perpecahan. Nah, itu yang aku maksud. Jadi selain kita belajar kewarganegaraan, kita juga harus berpikir kritis dalam menanggapi berita-berita yang ada di sosial media. Nah, maka dari itu kita hidup di negara yang memiliki banyak keberagaman, yang berbeda suku, agama, ras, bahkan cara pandang kita. Tapi justru itulah keberagaman bisa memperkuat bangsa Indonesia selama kita berpegang teguh pada persatuan dan saling menghargai juga. Benar itu. Jadi kita sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia, kita bukan hanya memahami tentang teori, melainkan kita harus tahu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hal kecil saja, yaitu menghormati orang lain, menjaga kebersihan, menaati peraturan, dan juga menjaga persatuan Indonesia. Sekian video kewarganegaraan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun perilaku, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.